Ada satu trending pencarian, lebih dari 5.000 pencarian ternyata masih menyikapi mengenai Kapolres Ngada ya, yang ternyata akan dikenakan pasal berlapis karena melakukan tindak kejahatan yang keji. Ya, bahkan terkini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk itu kita akan bahas lengkapnya pemirsa soal kasus yang menyeret Kapolres Ngada ini. Kita akan bahas dalam Newsline Trending Topik selengkapnya berikut ini. Ya pemirsa, kasus yang menyeret AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ini tentunya masih ramai diperbincangkan, di mana pihak kepolisian atau Polri ini sudah menindak tegas tentunya ya. Selain pemeriksaan secara pelanggaran kode etik di Divisi Propam Polri, tapi juga sedang ada pengusutan kasus pidananya. Nah, AKBP F ini dikenakan sejumlah dugaan pelanggaran berat yang dilakukannya, di mana Fajar telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada dan kini ia berstatus sebagai tersangka yang kemudian ditahan di Bareskrim Polri. Nah, Polri akan memproses Fajar terkait pelanggaran etik dan pidananya karena Fajar ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dan tidak hanya itu, Fajar juga diduga mengkonsumsi narkoba serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, Dirtip Pit Siber Bareskrim Polri juga memastikan hukuman Fajar ini diperberat ya, sebab kasus ini menyangkut eksploitasi seksual terhadap anak dan terungkap ada 4 korban dari kekerasan seksual Fajar, yaitu seorang anak berusia 6 tahun, kemudian usia 13 tahun dan seorang anak berusia 16 tahun serta ada perempuan berusia 20 tahun pemirsa. Ya, jadi ada 4 korban ternyata ya, 3 usia anak, 1 dewasa. Nah, selain melakukan kekerasan seksual, pemirsa, Fajar juga merekam, menyimpan, mengunggah, kemudian menyebarluaskan video kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, bahkan di platform yang mancanegara begitu. Betul. Ya, di Australia tepatnya pemirsa. Nah, bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan ini juga mengungkap bahwa Fajar diduga mengonsumsi narkoba. Terkait hal ini, Div Propam Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Diketahui kasus ini terungkap atau berawal dari informasi yang disampaikan oleh Kepolisian Federal Australia pada Januari 2025 yang ternyata adanya video kekerasan seksual di situs porno negara tersebut. Ditelusuri, ini ternyata ditemukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, pihak berwajib Australia kemudian melaporkan ke Divisi Hubinter Polri dan serangkaian penyelidikan dilakukan, sejumlah saksi juga diperiksa dan hotel yang jadi TKP juga didatangi pemirsa, dan Fajar ini telah mengakui bahwa dirinya melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan disebut menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur dengan imbalan 3 juta rupiah. Nah, modusnya anak itu diajak bermain, jalan-jalan, dan makan, dan ternyata dilakukanlah tindakan kekerasan seksual di hotel tersebut pemirsa. Jadi total bukan hanya 1 video ya, tapi ada 8 video yang disita pihak kepolisian sebagai barang bukti. Iya, polisi juga masih mendalami apa sebetulnya motif dari Fajar melakukan tindak pencabulan terhadap anak, kemudian menjual videonya ini ke situs porno. Mengingat kemungkinan pelaku bisa saja berbohong dalam memberikan keterangan ya. Dan sementara itu polisi juga akan melakukan observasi, kemudian menggali lebih lanjut melalui Apsifor. Nah, selengkapnya pemirsa kita akan simak pernyataan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berikut ini. Teman-teman, ini juga sebagai proses edukasi ya. Banyak teman-teman juga media selalu menanyakan setiap tindak pidana motifnya. Motif itu didapat atau diketahui hanya oleh pelaku, tersangka. Ya, apa motifnya hanya tahu. Sedangkan posisi kedudukan tersangka atau terdakwa ya
dalam alat bukti keterangan terdakwa itu posisinya terakhir. Dia bisa tidak berbicara, bisa berbicara yang supaya tidak diketahui oleh orang lain keasliannya atau berbohong, atau bahkan ya tidak bicara sama sekali, ya. Artinya langkah-langkah untuk mengetahui ini ada secara simultan juga, yaitu melalui apsifor ya Pak Nahar ya, bisa kita lakukan dengan melakukan observasi ya, sehingga mengetahui motivasinya itu. Ya, kenapa seharusnya memang tersangka dari Kapolres Ngada ini dikenakan pasal berlapis, karena kejahatannya memang dilakukan bukan hanya satu pemirsa, tetapi juga ex Kapolres Ngada tidak hanya diduga terlibat kasus kekerasan seksual, ada pula dugaan kasus peredaran narkoba hingga dugaan mencari keuntungan dengan menjual video porno ke situs luar negeri. Ya, berbagai dugaan ini pemirsa sudah dipastikan oleh Polda Nusa Tenggara Timur untuk terus ditelusuri. Kita simak pernyataan dari Polda NTT berikut ini. Setelah kasus internal dilakukan di Mabes Polri oleh Dipropampori, nanti hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk menindaklanjuti kasus pidana umumnya. Kasus narkobanya terus akan kita selidiki juga, karena itu kan baru sebatas pengakuan-pengakuan ya, dan belum dilakukan pembuktian siapa yang menyuplai, memasok, dan dari mana alat-alatnya, karena sekarang kan masih diperiksa di Mabes. Nanti habis itu akan kita intensifkan untuk pendalaman terhadap narkoba dan pidana kekerasan seksual terhadap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.